minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong, biar semangat dulu. Jangan lemes kalau lagi puasa, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah. Yeay. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, biar kita up to date nih ya akan berita-berita yang menarik nih atau mungkin juga berita-berita penting. Kalau gitu kita simak dulu, ada berita penting yang satu ini dulu kita lihat. Ini dia. Iya itu adanya di Amerika, Nggak usah di USA, jauh-jauh. di Aku tadi Baltimore. subuh Kenapa? menuju ke sini ada mobil yang nabrak pembatas. Oh kecelakaan Ya, juga. jadi sebenarnya gini, sesuatu itu kita tidak bisa prediksi. Betul. Makanya pentingnya kita senantiasa waspada dalam berkendaraan, dalam berkegiatan. Makanya ada kata-kata begini, ingat Allah. Barang siapa yang ingat Allah, maka Allah akan ingatkan atas apa yang dilakukan. Orang yang bekerja ingat Allah, maka akan diberikan ingatan apa yang harus dilakukan. Makanya setiap kita melakukan aktivitas, awalilah dengan baca basmalah. Melibatkan Allah dari setiap kegiatan kita. Yang namanya kecelakaan bisa jadi terjadi di mana saja. Keteledoran manusia itu bisa jadi karena mungkin ngantuk. Tadi pas banget Betul. di tadi ini. Tapi mungkin banyak juga orang yang lupa baca doa mau berangkat kerja. Iya. Kayak sebenarnya simpel, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Iya. Atau mungkin bismillah, Nah. majriha mursaha inna rabbil ghafurur Bahkan rahim. kan diajarkan di pagi hari bismillahirrahmanirrahim. Betul, Masya Allah. Itu penting sekali bagaimana karena kita tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana keadaan kita. Betul. Kita tidak tahu makanya cepat mohon perlindungan. Ya namanya kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Yuk semuanya Iya. kita memblok diri kita dengan doa-doa. Nah sekarang Iya. kita ada berita lagi yang berikutnya ya. Tentang heboh pemotor nih isi BBM campur air dan dia marah-marah nih. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ya ini sebenarnya kita menyikapi kepada SPBU yang curang. Mungkin ada orang yang menakar tambah dengan air atau mungkin yang literally dikurangin. Ustadz tuh bagaimana Ustadz? Tetap kita berbaik sangka mudah-mudahan itu air hujan yang masuk. Oh iya baik sangka terus ya, Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya orang kurangin takaran apaan baik sangkanya? Yang jelas ketika ada orang melakukan kecurangan, sebenarnya dia sudah mencelakakan dirinya sendiri. Astagfirullah. Kecelakaan di dunia, hilanglah kepercayaan orang padanya. Kecelakaan di akhirat akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan. Maka ketika ada orang berdagang dengan kecurangan, ini bahaya sekali. Karena selain membahayakan dirinya, di dunia dan di akhirat, Betul. hilanglah keberkahan dari atas apapun usahanya. Betul. Orang tidak akan percaya lagi. Malah tadi kan udah apalagi nih, udah marah. Betul. SPBU apalagi kalau misalnya ketahuan curang itu orang nggak laku. Dan yang lebih parah lagi Iya. adalah izinnya dicabut. Bisa Nauzubillah min jadi dzalik. seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap berbaik sangka, kita tetap mendahulukan praduga Tak bersalah. Iya. Karena kenapa tidak mungkin orang sengaja melakukan itu. Oke. Mudah-mudahan ya, Iya. mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Iya zaman sekarang ini memang dunia ini ada yang bilang udah mulai terbalik. Ada suami di rumah ngurusin anak-anak, jagain anak-anak, bersih-bersih, nyuci, segala macam yang kerja istrinya. Ada yang begitu Bu? Ada ya.
Tapi banyak juga kejadian-kejadian tuh yang serem dalam rumah juga. Nanti mungkin kita bahas dulu tema kita pagi hari ini. Temanya adalah dunia terbalik dalam rumah tangga. Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut ya, kita akan melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan lagi tentang ada orang yang mengaku sudah cerai dari suaminya karena suami malas bekerja. Ini di tayangannya. Selebgram Mutiara Adiguna sempat viral lantaran menggelar pernikahan mewah bernuansa K-pop. Lama tak tersorot, Mutiara Adiguna kini membeberkan bahwa ia sudah bercerai dari sang suami, Fuad Hasbie. Mutiara Adiguna membeberkan alasan bercerai yakni karena Fuad Hasbie malas bekerja. Seperti diketahui, Mutiara Adiguna dulunya sempat menjadi perbincangan karena menggelar pernikahan bertema K-pop pada 28 Februari 2021 lalu. Kendati begitu, banyak penggemar K-pop iri melihat Mutiara Adiguna dan suaminya menikah dengan tema Korea. Namun ternyata pernikahan Mutiara dan Fuad Hasbie pun harus berakhir setelah baru memasuki 3 tahun. Nauzubillah summa nauzubillah. Memang kalau kita lihat ya banyak banget orang yang bercerai apalagi kemarin pada saat lagi pandemi ini, nauzubillah min zalik. Tapi memang seharusnya yang namanya pekerjaan itu yang bekerja itu memang harusnya suami Ustaz Cam ya, yang mencari nafkah ya. Memberi nafkah. Memberi nafkah kepada anak istrinya. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin kejadian berbeda. Memang dia nggak mau kerja, memang malas sebenarnya suaminya. Nah itu bagaimana kalau seandainya pengen kita nih jadi suami yang terbaik bagi keluarga seharusnya dalam Islam seperti apa? Mau dijawab penjelasannya? Silakan Fadol Ustaz Syam. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Khan, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga di bulan Al-Quran ini kita bisa menjadi seseorang yang mengikuti pedoman kita yaitu Al-Quran. Kalau ditanyakan suami yang baik itu seperti apa? Suami yang sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana menjadi seorang suami yang sesuai dengan Al-Quran? Maka lihatlah manusia yang sesuai dengan Al-Quran. Siapa manusia yang sesuai dengan Al-Quran? Kana khuluquhul Quran, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh terbaik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan bagaimana cara menjadi suami yang terbaik tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari? Yang pertama, lakukan ataupun kerjakan segala kewajiban yang dibebankan kepada suami. Di antaranya memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anak. Itu kewajiban seorang suami. Kemudian yang kedua, bagaimana Nabi SAW? Nabi SAW adabnya sebagai suami senantiasa membantu pekerjaan istri. Jadi bukan istri yang membantu pekerjaan suami, tapi suami juga membantu pekerjaan istri. Kemudian yang ketiga, jikalau ada kesalahan, maka berikan nasihat yang terbaik. Bukan hanya mencaci maki, merendahkan, tapi berikan nasihat dengan cara yang terbaik. Itulah Nabi SAW yang akhlaknya sesuai dengan akhlak Al-Quran. Masih panjang lagi, nanti dijelaskan guru-guru kita insya Allah. Nanti kita lanjut lagi, tapi yang jelas laki-laki ini juga gak boleh kasar ya. Betul, menasihatkan itu pakai mulut juga yang ma'ruf, yang baik. Bukan pakai cacian makian atau mungkin pakai tangan. Nauzubillah min dzalik. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah. Yeah.
Biasanya yang namanya laki-laki udah kerja kantor ya udah gitu ya. Pulang sampai rumah nggak mau bantuin istrinya, nggak mau bantuin bersih-bersih rumah, nggak mau bantuin ngurusin anak. Nah sebenarnya nih, ya ayo sama-sama kita nih sebagai laki-laki nih harus dirubah mindset kita nih. Apakah laki-laki itu punya tugas juga untuk membantu istri mengurus anak dan juga membersihkan rumah? Coba kita tanya guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin tepuk tangan buat guru kita Ustadz Ahmad Khan. Fadol Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nailur Roja, di dalam kitab Syarah Uqudul Ujain, fi Bayan Huquqi Zaujain karangan Al-Imam Nawawi, dijelaskan bahwasanya di antara kewajiban seorang suami adalah memasak, mencuci dan juga membersihkan rumah. Jadi ternyata pekerjaan yang selama ini dikira adalah kewajiban seorang istri, di dalam Islam sendiri dikatakan itu adalah kewajibannya seorang suami. Akan tetapi seorang istri hendaknya berlapang dada, berbesar hati untuk bekerja sama di dalam rumah tangga dengan suaminya. Ketika suami dia sibuk di luar mencari nafkah, maka istri juga mengambil bagian untuk mengerjakan tugas di dalam rumah. Oleh sebab itu seorang suami jangan cuma bisa marah-marah kepada istrinya di rumah, tetapi contohlah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika di rumah, ketika Rasulullah SAW sampai di rumah, beliau bertanya kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha, hal yujadu indana to'aman, apakah ada makanan yang bisa kita makan di hari ini? Ketika di hari itu tidak ada makanan, maka Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, idan ini so'im, kalau begitu hari ini saya puasa. Nabi tersenyum. Lalu di esokan harinya ketika ada makanan tetapi pada saat itu belum selesai dimasak, Nabi bilang, ya Aisyah, biarkan aku membantumu. Akhirnya Nabi menyingsingkan lengan bajunya, membantu istrinya memotong daging di dapur. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah akhlak mulianya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nggak malu buat bantu istrinya di dalam rumah, membantu di dalam kebutuhan rumah tangga, membantu memasak, membantu untuk memperbaiki bajunya yang mungkin robek atau memperbaiki sendalnya yang rusak. Di dalam riwayat Rasulullah SAW itu memperbaiki sandalnya, memperbaiki pakaiannya yang robek. Ya, sehingga Rasulullah SAW minimal dia mengerjakan pekerjaan untuk kebutuhannya sendiri dan Rasulullah juga membantu pekerjaan di dalam rumah tangga. Karena kalau kita cuma marah-marah doang sampai di rumah berantakan, lalu kita marah-marahin istri, yang ada rumah nggak bersih, rumah nggak rapi, yang ada keributan di dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Harusnya Hati kita juga jadi bantuin. nggak bersih. Iya. Istri lagi nyapu-nyapu, suaminya nonton tok-tok aja. Kadang-kadang emang apesnya bini. Oh gitu. Dia udah beberes, udah bebenah, anak berantakin lagi. Nah. Beberes, bebenah, anak berantakin lagi. Udah gitu lakinya pulang Pas tiba-tiba pulang marah-marah. pas lagi main HP. Ya Emang apes Allah. batu bini. Gitu. Makasih banyak Ustadz Ahmad Khan. Jazakallah khairan, kasih tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Saya coba mau baca pertanyaan dari Instagram dari Jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Ustadz Maulana mohon izin boleh maju ke depan Ustadz. Ada pertanyaan bagus nih ya. Dari Azizah Karimah. Woi, ini tongkatnya ngeri kegetok deh nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi suami kalau lagi ngajak bertengkar? Wah ini gimana nih kalau suami lagi ngajak bertengkar? Seorang istri ketika menghadapi suami yang lagi marah, maka jangan ikut kepancing emosi. Makanya cara yang terbaik kalau bagusnya, kalau suami lagi emosi, maka kita redahkan. Namanya kalau ada api, padamkan dengan air. Dengan cara? Dengan cara setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana, jangan tidur dulu. Iya jangan tidur dulu, cari pahala dulu nonton majelis taklim ya. Islam itu indah. Siapa yang mendengarkan ilmu, maka pahalanya satu gunung. Oke. Satu gunung itu Amin. lebih baik daripada salah sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Pokoknya jawabannya selain ini ya yang di rumah ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.